Halo, selamat datang di Tarung Studio. Kita akan kembali membahas seputar bisnis dan peluang-peluangnya. Kali ini kita akan membahas peluang bisnis apa yang bisa kita jalankan dengan modal sekitar 3 juta rupiah. Oke, uh, pertama, dalam bisnis kita itu yang harus diperhatikan adalah langkah awalnya. Karena ketika awalnya benar, maka kedepannya semuanya akan benar. Tapi sebaliknya, jika kita salah di langkah awalnya, maka semuanya akan salah. Jangankan mendapatkan keuntungan, yang ada malah kita mendapatkan kerugian. Oke, sebenarnya ada banyak peluang usaha atau peluang bisnis yang bisa kita lakukan dengan modal sekitar 3 juta rupiah. Tapi yang harus dipertimbangkan yang pertama kali harus dipertimbangkan adalah tentang ongkos atau cost-nya, cost dari usaha. Karena usaha itu ada cost operasional, kita mengenal istilahnya biaya operasionalnya. Nah, seperti apa? Misalnya biaya listrik, biaya air, biaya sewa tempat, bahkan biaya karyawan kalau kita merekrut karyawan. Nah, ini harus dipertimbangkan karena kalau ini berat, maka dengan dana 3 juta rupiah sebenarnya saya sangat tidak menyarankan untuk sewa tempat dan tidak menyarankan untuk menggunakan karyawan gitu. Kecuali dana 3 juta rupiah itu adalah dana modal awal saja. Di sisi lain kita punya dana lain, misalnya dana untuk sewa tempat beda, dana untuk karyawan beda. Adapun cost untuk karyawan dan sewa tempat itu sebaiknya sudah disiapkan untuk sekian lama dengan asumsi usaha itu rugi. Jadi ketika usaha yang mengharuskan kita merekrut karyawan ataupun mengharuskan kita sewa tempat, maka sebaiknya yang harus kita persiapkan adalah modal kita bertahan berapa lama dengan asumsi rugi. Anggaplah usaha kita dari awal sampai sekian bulan, sampai 6 bulan, itu diasumsikan rugi. Maka untuk selama 6 bulan itu, kita harus sudah punya dana untuk sewa tempat dan dana untuk gaji karyawan. Maka baru kita siap untuk bisnis sewa tempat dan bayar karyawan. Tapi kalau dana cuma terbatas, hanya 3 juta aja, atau kurang dari biaya sewa tempat selama sekian bulan, maka sebaiknya kita jangan sewa tempat dan jangan merekrut karyawan. Nah, kalau di sini kasusnya adalah dengan 3 juta itu betul-betul modal hanya 3 juta saja yang kita miliki, maka saya sarankan untuk melupakan yang namanya sewa tempat dan melupakan yang namanya karyawan. Sewa tempat ini dalam hal sewa tempat yang sifatnya permanen ya, kecuali lapak. Kalau Anda sewa lapak di satu tempat itu nggak masalah. Ya, jadi penting untuk memperhatikan cost-nya, cost operasional bisnis kita dengan asumsi rugi. Bisnis itu pertama harus diasumsikan rugi dulu sebelum kita mengasumsikan keuntungan. Karena kalau kita mengasumsikan usaha kita rugi, berarti kita telah mempersiapkan diri kita untuk rugi. Sehingga ketika kerugian itu terjadi, kita sudah punya antisipasi untuk melewatinya ataupun punya antisipasi untuk mengubah strategi bisnis kita. Nah, syarat yang kedua yang harus dipertimbangkan adalah kita harus mempertimbangkan pasarnya. Nah, pasar di sini adalah marketnya. Bisnis kita atau usaha kita itu siapa sih yang ingin kita jangkau marketnya? Apakah kalau kita lihat dari demografinya, misalnya mau usianya berapa tahun saja, apakah usia anak-anak atau usia dewasa, ataukah hanya wanita saja, ataukah wanita dan perempuan. Kemudian daerahnya pun di mana. Ini harus dipertimbangkan. Dan daerah ini kalau misalnya bisnis kita kecil, misalnya di kota yang sama, misalnya sama-sama di Bogor misalnya. Nah, kita mau daerah mana nih, kecamatan mana, atau wilayah mana, titik mana usaha kita. Nah, itu bagian daripada market pasarnya. Sehingga ketika kita telah menentukan pasar itu, kita bisa otomatis memfilter produk apa saja yang bisa kita jalankan atau yang bisa kita investasikan untuk
untuk berbisnis. Misalnya kalau kita udah punya target pasar, misalnya oh saya ingin jualan produk untuk wanita umur 20 sampai 30 tahun di daerah dekat kawasan perkantoran, maka kita sudah terfilter, oh wanita suka apa yang mereka biasa cari, sehingga kita sudah punya list produk yang bisa kita jadikan sebagai bisnis kita. Nah, itu penting. Jadi yang pertama, pertimbangkan ongkos operasionalnya. Yang kedua, kita juga pertimbangkan dan tentukan siapa di mana yang menjadi pasar kita. Nah, kemudian, karena tadi dalam hal ini dana kita 3 juta dan terbatas, kecuali 3 juta tidak terbatas. 3 juta itu terbatas maksudnya kita cuma hanya punya uang 3 juta saja untuk usaha. Kalau habis itu usaha itu, uangnya habis, berarti kita udah nggak punya dana lagi. Nah, ini yang dimaksud terbatas. Kalaupun 3 juta tidak terbatas adalah ketika 3 juta itu rugi, kita bisa tambah lagi, investasi lagi. Itu 3 juta yang tidak terbatas. Nah, dalam hal ini kita akan membahas 3 juta yang terbatas. Jadi kalau 3 juta terbatas, istilahnya jangan sampai terjadi kerugian atau meminimalisir kerugian, maka produk yang harus kita pilih adalah produk yang memiliki ketahanan cukup panjang atau ketahanannya tinggi. Jadi jangan pilih produk yang misalnya kalau 1 hari 2 hari tidak laku terjual, tiba-tiba busuk jadi terbuang, rugi. Nah, ini harus diperhatikan juga. Atau sebaliknya, ternyata produk ini nggak aman, misalnya kalau kena matahari langsung rusak, atau kena air sedikit langsung rusak. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi sebelum memulai usaha, 3 poin penting yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan. Pertama adalah cost operasionalnya, usahakan untuk tidak sewa tempat dan tidak merekrut karyawan, terlebih kalau dananya terbatas. Yang kedua, pertimbangkan dan tentukan siapa yang akan menjadi target pasar kita. Dan yang terakhir adalah perhatikan ketahanan produk tersebut, artinya kadaluarsanya panjang dan tidak mudah rusak. Barulah kita bisa menentukan produk apa yang mau kita jual atau yang mau kita berbisnis di dalamnya. Di sini saya sudah membuat beberapa list yang menurut saya cukup layak dan mencukupi dana 3 juta untuk memulai bisnis. Ingat, jangan pernah anggap bisnis itu sebagai satu hal sampingan. Jangan pernah anggap bisnis itu sebagai hal yang iseng-iseng. Bisnis itu harus serius agar hasilnya serius. Kalau sampingan, hasilnya akan dikesampingkan. Setiap ada masalah tentang bisnis tersebut akan kita sampingkan. Maka jangan pernah menganggap bisnis itu sampingan, jangan pernah menganggap bisnis itu sekedar coba-coba iseng-iseng. Kita harus memulai tadi dengan serius, karena sekecil apapun bisnis tersebut, kalau kita dengan serius, dengan penuh perhatian, maka hasilnya itu sangat besar, bahkan lebih besar daripada bisnis yang sudah berjalan saat ini oleh kita, atau bahkan lebih besar hasilnya daripada pekerjaan utama kita. Misalnya kita seorang karyawan, terus kita memulai bisnis kecil, tapi kita serius, maka bukan lambat laun sebenarnya, tergantung kita juga. Kalau kita cepat, segala sesuatunya kita cepat, maka hasilnya pun akan dengan cepat bisa melampaui hasil dari pekerjaan kita atau dari usaha kita yang sudah berjalan. Nah, jadi penting sekali kita jangan merubah pola pikir kita bahwa bisnis itu bukan untuk sampingan, bukan untuk coba-coba, bukan untuk sekedarnya, tapi betul-betul untuk serius. Karena kalau kita hanya coba-coba dan sampingan, hasilnya pun akan sekedar coba-coba dan sampingan, dan bahkan terlalu lelah, rugi sebenarnya. Effort kita besar, waktu kita terbuang, tapi hasilnya hanya main-main. Jadi kembali lagi, di sini saya sudah membuat list beberapa produk yang bisa kita lakukan bisnisnya dengan modal sekitar 3 juta. Pertama, yang sudah sangat umum adalah bisnis pakaian. Ya, kalau target pasarnya adalah anak-anak dan wanita, bisnis pakaian sangat cocok dilakukan oleh kita, karena pakaian bagi wanita
dan bagi anak-anak itu bukan sekedar barang yang sifatnya sekedar sekedar bukan sekedar apa ya bukan sekedar samping, bukan sekedar opsional, tapi telah menjadi hal yang sifatnya hobi dan kebutuhan, atau kebutuhan yang telah menjadi hobi sebenarnya. Itu bisnis pakaian. Jadi bisnis pakaian itu bahkan menurut data-data yang sekitar 2 tahun yang lalu yang terakhir saya baca, pakaian atau produk fashion itu masih menjadi produk terlaris di seluruh platform e-commerce atau toko online yang ada di Indonesia. Jadi di sisi lain, bisnis pakaian itu ternyata modalnya pun nggak sedikit, ya, maksudnya nggak besar, kecil, cukup kecil. Misalnya untuk pakaian yang bisa kita jual di pasaran itu harganya 80 ribuan, mungkin modalnya nggak lebih dari 30 ribu. Terlebih dan banyak sekali orang yang bisa bikin pakaian sendiri. Artinya kalau di tempat kita ada tukang jahit itu sudah pasti bisa bikin pakaian sendiri. Ataupun pabrik-pabrik garment dan semacamnya itu pun banyak yang memproduksi pakaian, sehingga mencarinya pun nggak sulit. Artinya mencari distributor pakaian itu bukanlah sesuatu yang sangat sulit dan tidak terlalu memakan waktu dan tidak terlalu memakan tenaga juga. Jadi memulai bisnis pakaian dengan modal sedikit dan terbatas itu sangat cocok dilakukan. Kemudian pakaian pun kadaluarsanya sangat jauh, ya, bahkan bisa dibilang pakaian itu tidak mengenal expire, ya, mungkin mengenal tren. Makanya yang perlu diperhatikan ketika memulai bisnis pakaian itu, perhatikan tren, ya, jangan sampai trennya hanya sementara saja, ya, itu harus diperhatikan. Jadi kalau bisnis pakaian itu pertama menemukan distributornya, bahkan produsennya itu cukup banyak, karena banyak juga yang bisa bikin pakaian dan banyak juga perusahaan-perusahaan kecil semacam penjahit garment yang produksi pakaian sendiri. Kemudian dia memiliki ketahanan yang cukup panjang, ya, dan perhatikan tren, karena pakaian itu kalau dia hanya sekedar tren, dia bisa langsung berubah sehingga sudah tidak lagi banyak yang tertarik. Kemudian andai pun sudah hilang momentum itu, misalnya udah nggak lagi tren, penjualan masih sedikit, pakaian itu masih bisa dijual habis dengan cara diobral, misalnya diobral, bahkan dipakai sendiri, atau dijadikan hadiah, atau dikemas dengan kemasan yang menarik yang membuat orang mau beli pakaian tersebut, sekedar kita hanya menjual, oh ini pakaian, gitu. Jadi banyak strategi yang bisa kita lakukan untuk menjual pakaian. Yang kedua, produk yang menurut saya bisa kita bisniskan dengan modal terbatas sekitar 3 juta adalah sandal. Sandal persis dengan pakaian, bahkan sama persis, cuma mungkin dia lebih sedikit secara ini produsennya. Tapi sandal dia juga sifatnya hampir mirip dengan pakaian sebenarnya. Harganya pun kalau kita beli langsung di produsennya atau di distributornya pun cukup murah. Saya dulu sama teman punya bisnis sandal juga, punya pabriknya, bahkan itu mungkin untuk pasaran yang harga 30 ribuan, harga sandalnya itu modalnya nggak lebih dari 10 ribu sebenarnya untuk modal produksinya, ya. Kalaupun kita beli di distributor mungkin harganya di bawah 15 ribuan, bisa 12 sampai 15 ribu untuk sandal. Dan sandal ini kan sandalnya termasuk bukan barang yang tahan lama sebenarnya. Jadi orang itu lebih sering ganti-ganti sandal. Nah, jadi beda dengan sepatu itu lebih kuat, lebih tahan lama. Jadi demand-nya masih tinggi terus gitu kalau sandal. Nah, yang ketiga ini mungkin boneka. Nah, boneka ini kenapa? Boneka ini sebenarnya cukup unik sendiri. Pertama, boneka itu ya, kalau pakaian kita akan bersaing dengan pakaian yang lain, tren yang lain. Kalau boneka nggak ada tren, pertama nggak ada tren, kedua persaingannya pun longgar, pasarnya pun konsisten, yaitu anak-anak dan biasanya para ibu muda yang mau punya anak gitu. Mereka pasti akan beli boneka untuk anaknya, baik yang masih kecil maupun yang masih dikandung maupun yang bayi yang baru dilahirkan, pasti mereka akan beli boneka. Nah, boneka ini
dia base-nya bukan bukan kalau pakaian atau sandal, mereka akan bicara tentang kualitas, ketahanan, bahannya apa. Boneka nggak seperti itu. Boneka unik, bagus, lucu, orang akan beli. Nah, demand-nya pun cukup besar ya. Jadi saya nggak tahu persis boneka itu modal awalnya seperti apa, dan produsen juga nggak terlalu banyak sih. Tapi ya, saya yakin boneka itu produsennya tetap di setiap kota itu pasti ada, dan pasarnya stagnan, bukan stagnan, konsisten ya. Jadi saya yakin untuk boneka-boneka yang ukuran standar kecil itu pun nggak terlalu mahal modalnya, sehingga nilai 3 juta tersebut cukup untuk berbisnis boneka. Nah, kemudian peluang bisnis keempat itu ada kaitannya dengan yang saya jalani, yaitu di Tarung Food Studio. Kita fokus tentang bisnis kuliner. Nah, ini kita masuk ke bisnis kuliner. Ini sebenarnya bisnis yang keempat itu adalah bisnis frozen food, makanan yang bisa beku. Kenapa makanan bisa yang beku? Karena cenderung awet. Makanan yang dibekukan itu cenderung awet. Misalnya kayak ayam di frozen, kemudian apalagi banyaklah makanan-makanan yang dibekukan itu, seperti ikan-ikan, ayam-ayam, bakso, sosis dan semacamnya. Ini juga modal 3 juta itu sebenarnya bisa cukup, tapi kembali lagi frozen food ini punya keterbatasan tadi, ketahanannya lebih lama ketimbang makanan-makanan lain pada umumnya. Dia lebih tahan lama, tapi tetap dia punya keterbatasan. Maka dari itu untuk frozen food sebaiknya pasarnya itu dibatasi. Misalnya antar kota pun ya satu kota kita mungkin dan sekitarnya, nggak lebih dari itu, sehingga pengirimannya itu maksimal 1 hari itu sudah sampai. Kalau lebih daripada itu khawatir ketahanannya itu menurun begitu. Nah, yang keempat adalah bisnis yang bisa kita jalankan itu bisnis minuman. Bisnis minuman itu dia sama sih, lagi tren, bahkan trennya cenderung naik. Saya belum melihat bisnis minuman itu trennya menurun, cenderung naik. Nah, kita bisa bikin minuman yang aneka rasa, minuman coklat, stroberi, teh dan semacamnya itu lagi naik-naiknya sekarang. Itu pun sebenarnya dengan modal 3 juta itu sudah mencukupi ya. Nah, tapi bisnis minuman itu perlu diperhatikan juga kemasannya. Saya sarankan dengan 3 juta kita nggak usah pikirkan itu kemasannya mau dengan label kita sendiri, jangan, tapi cukup label standar. Yang penting si customer kita tahu kita minumannya itu apa, rasanya seperti apa, dan bisa dijual via aplikasi online kayak gitu. Dan yang terakhir yang bisa saya kasih tahu adalah bisnis makanan ringan atau snack ya. Snack ini ya bisa bikin semacam keripik ataupun makanan ringan ya, kayak keripik singkong, kemudian makaroni ataupun mie, pokoknya cemilan yang lainnya, cemilan dan sejenisnya. Ini orang Indonesia pada umumnya sangat senang makan cemilan untuk mengisi waktu luang. Ketika mereka nonton TV, ketika mereka dalam perjalanan, orang Indonesia itu sangat senang makan cemilan. Bahkan ketika mereka kumpul bersama keluarga, mereka sangat senang makan cemilan. Jadi bisnis snack cemilan itu sangat besar peluangnya. Apalagi kalau misalnya domisili kita itu berada di tempat wisata, maka kita bisa bikin cemilan yang khas daerah wisata tersebut, daerah kita, kemudian bisa dijadikan sebagai oleh-oleh untuk wisatawan, sehingga wisatawan bisa beli cemilan kita sebagai oleh-oleh ke tempat dia. Nah, kemudian bisnis cemilan itu kan bisa kemasannya pun bisa kita rapatkan ya, bisa dibikin rapat begitu dengan cara di press.
sehingga ketahanannya pun relatif lebih tinggi. Biasanya cemilan itu tanpa bahan pengawet sekalipun bisa tahan 1 bulan lebih. Artinya bisa kalau online bisa kita jual ke seluruh Indonesia. Nah, ini aja yang bisa saya kasih dan yang bisa saya sarankan untuk kalian semua. Peluang bisnis dengan modal terbatas sebesar kurang lebih 3 juta rupiah. Mulai dari bagaimana mempertimbangkan awalnya dan pilihan produknya, dan yang terakhir adalah mungkin tentang bagaimana pemasarannya. Pemasarannya sebenarnya bebas-bebas saja dengan bisnis 3 juta itu, tapi kembali lagi dengan modal terbatas, maka kita harus sepintar mungkin menentukan bagaimana kita memasarkan produk tersebut, karena pemasaran juga butuh cost. Kalau saya itu selalu menganggarkan 20-30% itu untuk biaya marketing, karena memang marketing itu bagian daripada investasi. Nah, ini sebaliknya, ada orang tuh punya usaha tapi tidak sanggup atau tidak mau investasi di marketing, sehingga produknya bagus tapi penjualannya lemah karena marketingnya lemah juga. Nah, maka dari itu bisnis itu harus selalu menyiapkan anggaran untuk marketing. Nah, oke. Pertama, yang harus digarisbawahi, semua produk yang kita pilih tadi jangan sekali-kali beli franchise. Ya, kenapa? Saya bukan melarang Anda untuk beli franchise, tapi pertama, nilai franchise itu dengan 3 juta itu tidak ada, setahu saya, franchise yang harganya 3 jutaan. Tidak ada. Jadi kalau Anda beli franchise, kurang. Kalaupun ada, habis. Ya. Jadi franchise itu 3 juta adalah harusnya kalau Anda mengolah sendiri dengan 3 juta, Anda bisa mendapat lebih. Tapi kalau Anda beli franchise, Anda hanya mendapatkan kurang. Anggaplah gini, dengan dana 3 juta, Anda bisa menjual, bisa membeli 30 bahan baku misalnya. Tapi dengan franchise, Anda hanya mendapatkan 10 bahan baku. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya sangat tidak menyarankan Anda beli franchise dengan modal 3 juta. Nah, sedangkan pemasarannya itu ada beberapa opsi. Pertama, marketplace. Ya, marketplace yang umum yang sudah kita ketahui seperti Tokopedia, Shopee. Anda bisa menjual via marketplace tersebut secara online. Dan tadi karena ongkosnya murah. Ya, tapi memang kekurangannya marketplace itu persaingan sangat tinggi. Anda akan bersaing harga. Bahkan bisa dikatakan nanti Anda akan bisa meraih margin keuntungan yang sangat tipis. Nah, untuk mengakali itu sebenarnya ada banyak cara. Mungkin sudah banyak video-video lain yang membahas bagaimana mengatasi persaingan harga di marketplace. Anda bisa cari videonya. Tapi yang bisa saya kasih tips adalah kategori, kata kunci itu sangat penting Anda perhatikan untuk mensiasati persaingan harga dan juga menambah value di produk Anda. Itu juga bermanfaat untuk Anda, untuk meningkatkan kelakuan Anda tanpa terjadi persaingan harga. Dan di marketplace itu ada fitur iklan atau iklannya. Nah, itu manfaatkan. Anda bisa langsung memanfaatkan fitur iklan yang ada di marketplace tersebut. Nah, itu kembali bagian dari dana marketing. Dan yang opsi yang kedua adalah sosial media. Ini sudah umum juga, tapi biasanya kan kalau orang jualan di Facebook itu hanya jualannya di grup atau yang sekarang yang baru itu fiturnya adalah fitur marketplace di Facebook. Nah, itu sebenarnya bagus juga, tapi untuk mendapatkan yang lebih maksimal, saya juga menyarankan Anda untuk mencoba iklan berbayar di Facebook. Artinya Anda promosikan produk Anda di Facebook dengan iklan, dan Anda bisa setting iklan sendiri. Sekarang kalau Anda betul-betul nggak ngerti dan blank dan nggak mau ngerti, Anda bisa cari jasa digital marketing di Facebook. Tapi kalau misalnya Anda mau mencoba, sebenarnya mudah untuk iklan di Facebook. Karena sekarang Facebook itu jauh lebih mudah ketimbang dulu. Dulu waktu tahun 2011, 2012 sampai 2015 itu iklan di Facebook masih sangat sulit, bahkan belum mendukung sistem pembayaran lokal. Sekarang sistem pembayaran lokal itu sudah sangat didukung di Facebook. Nah,
Di luar opsi online, ada dua opsi lagi yang bisa Anda pilih bagian sebagai channel pemasaran produk Anda, yaitu pertama event. Anda bisa mengikuti kegiatan acara event yang ada di daerah Anda. Misalnya ada pameran nih di satu tempat, Anda ikuti. Anda tinggal tanya penyelenggaranya berapa untuk biaya untuk sewa booth di situ. Nah, kemudian Anda juga bisa mengetahui berapa kurang lebih pengunjung event tersebut, sehingga Anda bisa melakukan perhitungan kalau Anda investasi sekian, berapa omset yang bisa Anda raih selama event tersebut berlangsung. Ya, event ini bukan event yang besar-besar amat, misalnya mulai event-event yang umum lah. Kalau di kampung itu kita ada istilah, biasanya ada pasar malam. Nah, itu bisa Anda ikuti event tersebut untuk jualan. Biasanya kalau pasar malam itu kan hiburan rakyat lah istilahnya, itu mungkin biaya sewanya sehari cuma 15.000, 20.000. Nah, itu sangat murah tentunya. Nah, dengan bisnis Anda yang tadi itu, bahkan Anda bisa raih keuntungan yang besar kalau misalnya uh, bisnis Anda berjalan sesuai rencana. Nah, selain mengikuti event, Anda juga bisa sewa booth. Ya, sewa booth ini dengan sewa tempat itu mirip. Bedanya kalau sewa tempat itu kan tempat permanen yang kita sewa. Tapi kalau booth itu bukan tempat yang permanen. Nah, sewa booth itu misalnya contohnya yang paling umum mungkin yang bisa kita lihat itu adalah ketika kita mengunjungi Indomaret atau Alfamart, biasanya ada pedagangnya di depannya. Nah, itu booth. Kurang lebih seperti itu. Nah, Anda juga cari tempat Alfamart ataupun Indomaret yang masih kosong yang bisa Anda sewa tempatnya. Sebenarnya selain Alfamart dan Indomaret, ketika ada tempat keramaian, kemudian di depannya ada lahan yang cukup luas yang bisa Anda jualan, Anda bisa buka lapak di situ. Anda tanya saja ke pengelolanya, disewakan atau tidak. Kalau disewakan, Anda bisa buka booth di sana. Dan ini lebih murah ketimbang Anda sewa tempat permanen. Kalau sewa tempat permanen, biasanya itu tahunan. Harganya bisa mencapai 15 jutaan kalau di daerah Jabodetabek per tahun. Nah, kalau sewa booth itu mungkin harganya cuma 500 sampai 800 ribu per bulan. Dan itu Anda bisa caw kapan saja tanpa jaminan. Tapi kalau sewa tempat biasanya ada jaminannya. Anda harus taruh jaminan dulu sekian juta. Ketika Anda mau out pun Anda akan susah. Nah, terlebih kalau bisnis Anda misalnya nggak bagus, Anda mau caw, ternyata Anda harus over kontrak. Nah, kalau cabut nggak, Anda udah nggak mau jalan lagi di bulan depannya, udah cabut, selesai. Ya, nah itu kurang lebih itu saja yang bisa kita bahas. Mungkin nanti kita akan bahas lagi seputar peluang-peluang bisnis yang mungkin bisa kita jalani, yang mungkin bagus untuk usaha kita. Oke.